Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sekarang gue mau sharing gimana dulu pengalaman gue waktu pertama kali kerja di Mesir. Nah, ini pertama kali pengalaman gue waktu kerja ke luar negeri yang beda benua, bro. Yang pastinya pada saat itu tuh gue tuh sangat gue itu ketakutan banget, gue nervous. Ternyata dari semua ketakutan kita itu pasti ada jalannya. Gue mau sharing di sini, mudah-mudahan teman-teman yang ada kepikiran pengen kerja ke luar negeri, mau itu mau ke Afrika, mau ke Timur Tengah, mau kemana, ada kemungkinannya bakalan sama kejadiannya kayak gue. Gue mau ceritain, mudah-mudahan bermanfaat, bro. Oke, sebelumnya gue mau kenalin diri lagi, nama gue Bayu Hidayat. Gue ada di Amerika sekarang, gue sebagai telecommunication engineer. Posisi gue sekarang ada di California, Amerika. Oke, kita mulai cerita ya, bro. Jadi dulu gue pertama kali tuh waktu pergi kerja setelah gue dulu di Brunei. Gue pernah cerita nih ya di video-video gue yang sebelumnya. Cuman gue mau ceritain lagi, lebih mendetail lagi ceritanya, bro. Ini ceritanya ini bisa dibilang apa, bro ya, konyol lah, bro. Ya namanya juga orang masih kecil ya pada situ itu ya. Waktu itu tuh tahun 2008, gue inget banget. Umur gue masih 24 pada saat itu. Ya masih kecil lah, bro ya, bisa dibilang, bro ya. Nah, gue itu dapat kerja waktu zaman gue di Brunei. Waktu itu gue dapat kerja ada dua, antara di Mesir atau di Saudi Arabia. Antara kedua itu, gue itu cuman ngambil keputusannya itu berdasarkan jumlah salary dong, bro. Gue dapat jumlah salary yang besar itu dapatnya di Mesir. Nggak besar banget sih sebenarnya, bro. Cuman pada saat itu bagi gue tuh, sekarang sih juga bagi gue tuh besar banget. Jadi perbedaannya itu cuman $500 antara dua kerjaan itu. Ya udahlah, akhirnya gue decide gue pergi ke Mesir. Oke, gue pergi ke Mesir. Gue ceritain ke orang tua. Orang tua gue seneng banget sampai sujud syukur, katanya alhamdulillah. Gue pergi ke Indonesia, gue prepare lah semuanya kan. Gue prepare tiket, kontrak gue ada, terus gue juga namanya aja baru pertama kali lah pergi ke Mesir kan. Gue searching gue di internet, Mesir itu kayak gimana negaranya. Keluarlah gambarnya di Google Image gitu kan. Ya udahlah, gue lihat, wah ini Timur Tengah. Gue ngelihat ada piramid, bangunannya itu unik gitu. Dia tuh nggak ada atapnya karena memang dia kayak di padang pasir kayak gitu kan. Itu yang selalu ada di otak gue, bro. Gue mikir ada padang pasir, terus ada kota besarnya yang metropolitan, terus gue bakalan kesana dan gue tuh seneng banget gitu. Yang gue tahu di Mesir itu nggak ada orang Indonesia, gue nggak ada kenalan satupun. Terus si agency nelfon gue kan, oke Bayu, kita udah arrange semua tiket kamu harus urus visa di embassy-nya di Indonesia. Urus visanya gampang aja, kita kasih invitation letter, kamu tinggal ke sana dan proses lah. Yaudah, gue pergi ke embassy-nya Mesir yang ada di Jakarta. Gue pergi ke sana, gue masukin application-nya lumayan, bro, agak lama ternyata. Gue proses itu kayak makan waktu 2 minggu kayak gitu kan. Karena antriannya memang panjang banget. Memang Mesir ini adalah negara tujuannya juga dari orang Indonesia, karena di sana banyak juga orang-orang yang belajar di Al-Azhar dan banyaklah orang Indonesia ternyata di sana. Ternyata urusan visa itu ada jangka waktu 2 minggu. Udah keluar visa gue dapet tiket, bro, dari si agency ini kan. Gue selalu wanti-wanti sama agency. Oke, di sana ntar siapa yang bakalan jemput gue? Sana gue tinggal di mana, terus gue itu kerjanya kemana, apa yang gue kerjain itu selalu gue wanti-wanti, bro. Gue ngeri ke pas itu kan. Jangan-jangan gue sampai sana gue kayak terbengkalai, gue gak ngerti apa-apa. Si bro tahu aja lah, tahun 2008 itu ya namanya internet di handphone itu susahnya luar biasa, bro. Tuh nggak kayak sekarang kan. Kayak smartphone kita cari kayak gitu gampang gitu, GPS gampang. 2008 beda, bro. Lu kalau misalnya tersesat di suatu tempat dan di sana juga nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Inggris juga nggak banyak juga. Gue nggak bisa bahasa Arab, bro. Ya udah, gue nervous banget. Udah akhirnya gue keberangkatan gue mau pergi ke Mesir ceritanya kan. Ya udah, gue transit pertama kali gue di bandaranya Abu Dhabi, bro.
Nah di Abu Dhabi sana itu banyak banget ternyata orang Indonesia di sana. Di sana tuh udah kayak stasiun bus bro, bener bro. Banyak banget orang Indonesia di sana dan banyak teman-teman kita yang TKI. Karena di sana tuh kayak transit orang yang mau pergi ke Timur Tengah gitu. Yang mau ke Saudi juga dari Abu Dhabi, yang mau ke sini juga Abu Dhabi. Jadi gue kayak ngerasa gue masih kayak di Indonesia gitu kan. So transit gue, akhirnya gue pergilah ke Mesir. Makan perjalanan itu kira-kira ya 5 jam atau 6 jam seperti itulah. Udah gue sampai di bandaranya Mesir, jeng-jeng. Ternyata bro ya, di Mesir sana tuh bener-bener kayak di ekspektasi gue, bandara internasional itu beda banget. Dan di sana itu susah mencari orang yang bisa bahasa Inggris, bener-bener bro. Keluar dari bandara, gue gak ngerti kayak gimana bro ya. Terus tiba-tiba ada kayak orang pakai jas kayak gitu nyamperin gue. Are you Bayu? Tadi bisa Inggris nih orang ini kan. Oh yeah, it's me. Oke, let's go. Where's your passport? Katanya kan. Mana paspor kamu? Ya udah, aku kasih paspornya ke dia. Terus dia yang bantuin aku kayak ngeluar dari imigrasi kayak gitu kan. Dia yang bantuin aku, dia ngasihin paspornya ke si orang imigrasinya. Terus ya dia keluarin aku gitu. Udah nih orangnya juga ya, baik juga ya gitu. Terus sampai ke depan aku nggak tahu nih siapa yang mau jemput aku bro. Ngeri lah pokoknya bro di sana. Orang-orang pada ngomong halah, gue nggak ngerti sama sekali. Terus tiba-tiba ada orang gede pakai jas kumisan, orang Arab lah. Ya umurnya bisa dibilang kayak ya middle 50 lah bro, mungkin kayak 55 seperti itu. Ya orangnya bisa dibilang lah kayak keren lagi gitu bro ya. Gue said, oh are you Mr. Bayu? Dia udah kayak bawa kertas-kertas gitu tau kan, kayak orang jemput-jemput mau di bandara gitu. Oh ya, are you Mr. Bayu? Ya, oke, follow me gitu. Udah gue ikutin aja nih siapa lah orangnya. Dia pakai mobil sedan gitu dan Toyota. Gue masuk, ternyata gue salah masuk pada itu. Karena ternyata kursi penumpang itu sama kursi supir itu beda bro posisinya, nggak kayak di Indonesia. Sama kayak di Amerika gini lah, kita nyetirnya itu di sebelah kiri, beda kalau Indonesia kan sebelah kanan kan. Ya udah gue salah masuk, gue udah masuk. Gue nggak tahu, gue mikir nih, gue nggak enak nanya bro, ini siapa nih orang nih. Gue tanya kan, are you working in Ericsson? Ya, I'm working in Ericsson katanya. Gue Indonesian aja ya. Sekarang aku bakalan yang jemput kamu tiap hari, terus aku yang bakalan ngantarin kamu ke kantor tiap hari gitu. Aku mikir bro, lah, berarti gue dikasih sopir kayak gitu ya. Sopir gue berarti nih, gue bilang gitu kan. Dalam hati gue bro. Tapi gue kayak bener-bener gue kayak nggak enak banget gitu. Jadi karena gue itu kayak dijemput kayak orang pakai jas. Dan dia itu umurannya itu sama lah umurannya sama kayak bokap gue bro. Tapi ternyata dia itu adalah supir gue bro. Orang umur 20 tahun dapat supir, gue bener-bener amazed banget. Gue bener-bener gak kepikiran. Terus dia antarin dari airport gitu, dia turunin gue tuh di hotel namanya Ramses Hotel Hilton bro. Itu ada di kayak di tengah-tengahnya dari Kairo dekat Sungai Nil. Gue mikir ini bener gak hotel gue? Karena tuh hotel bintang 5 bro, bener-bener. Gue seumur-umur tidur di hotel bintang 5 baru pada saat itu doang bro. Gue tuh kayak perlakukan bener-bener lah, kayak gue tuh kayak berlebihan banget perlakukannya. Cuman ya alhamdulillah banget lah gue diperlakukan seperti itu. Gue diturunin di sana di hotel Ramses. Gue inget banget gue dapet di lantai kayak lantai-lantai atas gitulah. Bener-bener baru pertama kali bro ya. Gue tidur di hotel bintang 5. Ya udah gue lihat ke atas dari bawah kayak gitu, gak ada Sungai Nil gitu. Terus yang kepikiran gue ada di mana sekarang gue seorang diri ada di Mesir, ada di Afrika. Gue tuh harus ngapain sekarang bro? Bener-bener kayak canggung banget bro. Gue sampai kayak tidur gitu gue. Ini gue bro, bener gak gue di sini bro ya? Di Mesir kalau gue sekarang bro ya. Gue masih inget setahun yang lalu gue masih nginep di kos-kosannya yang ada di Batam. Kosan gue kecil, gue bayarnya cuma 400.000 sebulan. Atasnya gitu ya, atap atasnya itu udah catnya udah rontok-rontok. Jadi tuh suka kena di kepala gue kayak putih-putih gitu kepala gue kalau tiap pagi gitu. Dan sekarang tuh gue kayak nggak kepikiran gue itu bisa
tidur dan gue diperlakukan gue tinggal di hotel bintang 5 bro. Apa yang gue lakukan gue pertama kali di hotel bintang 5? Gue kelaparan. Gue nggak tahu nih, gue ya namanya gue orang pertama kali kerja kan, gue nggak punya duit bro. Gue mau pesen makanan di hotel bintang 5 kan. Ya udah gue pergi keluar bro. Gue pergi keluar, gue cari makan di luar kan. Bingung sana bro, namanya kayak hotel kayak gitu. Itu cari restoran susahnya luar biasa. Ya udah gue pergi dulu ke Sungai Nil, gue lihat-lihat Sungai Nil kayak gimana gitu. Bener bro, seru bro. Jadi gue kayak di pinggir Sungai Nil gitu, gue ngeliat orang-orang kayak suara-suara ya kayak nasid kayak gitulah, yang kayak suaranya itu khas banget lah gitu, ada lagu-lagu di pinggir jalan gitu kan. Yaudah akhirnya gue makan apa sekarang gue ngerti juga. Yaudah gue masuk ke salah satu hotel. Hotel ini hotel nggak gede gitu, ada di sebelahnya dari hotel Ramses itu. Gue mesen nasi goreng Thailand bro. Gue mesen 2. Satu gue untuk makan siang gue sekarang, satunya lagi buat makan malam gue. Gue bungkus buat nasi goreng, pergi ke hotel bintang 5 kan. Yaudah pagi-paginya besok gue inget si driver gue ini bakalan jemput gue pagi-pagi. Udah gue langsung standby di lobi bawah kan. Dateng deh, wah bener pakai jas lagi bro, pakai jas, pakai dasi segala macem lah. Gaya gue cuman biasa aja gitu, kayak pakai pakaian kemeja biasa, terus juga pakai backpack biasa gitu kan. Terus gue pergilah kantornya Ericsson. Nah gue kerjanya di Ericsson pada saat itu. Gue kan kontraktor kan di Ericsson kan. Perjalanan dari Kairo mau pergi ke Ericsson gitu, yaitu di kawasan namanya 6 of October. Itu perjalanan lumayan panjang bro, kayak 30 menit kayak gitu. Nyampe gue kantor Ericsson, oh bener, kantornya itu megah luar biasa. Gue masuk ke dalam, gue duduk di lobi, terus si bos gue itu datang dalam, terus gue disambut tuh bener-bener bro. Disambut gue di sana, terus gue dikasih laptop, gue dikenalin sama orang-orang semua. Dan kebetulan bos gue pada saat itu adalah orang Amerika juga. Jadi dia memang kayak ada ya kayak dinas kerja gitulah. Terus gue disuruh pergi ke kantornya customer. Nah gue dianterin lagi nih sama si driver. Pokoknya gue dianterin lah sama driver gitu kan. Ya udah gue pergi ke kantornya customer. Gue ketemu sama tim gue semua kan. Wah ini kenalin satu-satu, ini si ini gitu. Salah satu tim leader gue bilang, Bayu, ntar malam kita ada kerjaan itu kerjaan rehoming, dan nanti malam ini kita harus berhasil karena ini rehoming kayak pertama kali yang kita tuh handle semua teknologi bro. Langsung gue pucet bahasa itu bro, malam ini dan handle semua teknologi. Kalau semua teknologi artinya gue itu harus rehoming dari 3G, 2G, kedua teknologi nih bro. Sedangkan gue pada saat itu baru taunya cuma 3G doang. Karena memang job desk gue 3G doang bro. Dan 2G ini benar-benar memang kita itu ya support sebagian kecil. Cuman gue gak ngerti bro. Gak mungkin dong ngomong di hari pertama gue gak ngerti kan. Caranya gue gak tahu gitu kan. Gak mungkin bro, karena ya bayangin aja bro, gue udah dijemput di airport, udah ditaruhkan di hotel bintang 5, tiba-tiba gue pergi ke kantor, gue bilang gak ngerti gue gimana cara konfigurasi 2G. Bayangin gimana kalau orang itu kecewa bro. Ya udah gue bilang oke, bisa gitu. Ya udah, hari udah berakhir bro, gue akhirnya harus kerja malam. Gue datang lagi nih sama si driver jam 12 malam bro ke sana kan. Gue datang sana, gue deg-degan, gue nggak tahu apa yang harus terjadi bro. Tim lead gue udah bilang sih, yang 2G ini lu harus kerjain tuh gini. Dia ngasihnya tuh kayak overview cepet banget. Gue bilang ke dia, gue 2G gue belum pernah make sih, cuman gue bisa lah, gue biasa coba. Kalau lu ada kayak user guide kayak gitu, ya udahlah dia kasih user guide kan. Cuman ya namanya pertama kali ya deg-degan kan bro. Ya udah, gue mau kerja malam-malam nih, gue udah jam 12 malam di sana. Ternyatanya bro, pada saat itu ada pengcancelan dari activity gitu, gara-gara ada kerjaan dari tempat lain yang ada kayak bentrokan kerjaan kayak gitu. Akhirnya gue harus pulang lagi dan gue bilang alhamdulillah bro. Udah paginya itu gue kan habis kerja malam,
paginya gue datangnya itu agak siangan. Gue datangnya itu jam 12 siang. Pikiran gue tuh udah amburadul bro. Gak mungkin gue bisa ngecewain semua orang ini kalau gue itu gak bisa 2G gitu. Gue datang lagi ke kantor, langsung gue download bro semua dokumen yang ada. Gue pelajari gimana caranya, konfigurasinya. Dan gue dengar kabar lagi kalau si roamingnya itu, kegiatannya itu bakalan di cancel lagi selama 2 hari. Jadi gue masih punya waktu malam ini sama waktu besok. Gue pulang ke rumah bro ya, gue langsung buka lagi laptop gue pelajari deh semuanya. Sampai gue tuh belajar dari pulang kerja, gue pada saat itu jam 7 sampai jam 3 pagi gue pelajari. Gue bener-bener gue buka lagi laptop gue. Kan tadi di kantor gue udah ngambil dokumen, gue kayak ngambil dumpnya kayak offline mode-nya, jadi gue bisa kayak otak-atik gitulah di rumah. Gue pelajari segala macem sampai gue tuh pede bro. Akhirnya masuklah kita ke hari ketiga. Di hari ketiga bener, malamnya gue harus eksekusi itu kerjaan. Gue kerjain sendiri bro, bener-bener gue seorang diri di sana. Temen-temen gue semua yang pada nggak mau kerja malam tahu dia gitu sebagai kontraktor di sana, dan dia tahu gue tuh kayak mungkin mereka mikir nih orang engineer hidup enak nih, tinggalnya jadi hotel minta 5 dapat driver, pokoknya kayak gitu. Ya udah gue kayak dilepas sendiri aja kayak gitu kan. Ya udah malam-malam gue kerjain dan alhamdulillahnya gue berhasil bro. Deg-degan gue tuh kayak waduh, darah gue tuh udah kayak di atas ini bro. Waktu gue tuh berhasil tuh kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu pengalaman gue pertama kali. Akhirnya si bos gue itu seneng, temen gue seneng, dan si tim leader gue seneng. Dan berimbas gue itu harus maintenance semua network 3G yang ada di Mesir. Gak cuman ada di Kairo, gue juga ada namanya Alexandria, gue juga megang di sana. Dan gue seorang diri bro, dan itu pelajaran gue yang gak bisa gue lupain. Jadi semuanya itu yang bisa gue pelajari bro ya. Ketakutan kita semuanya itu kalau kita itu belum ngelakuin, itu yang gue rasain. Kalau seandainya itu gue tuh gak ngelakuin dan gue itu gak kepaksa gue kerja selama di hari ketiga gue langsung kerjain tuh, mungkin gue tuh bakalan gak pede bakalan kerja di sana. Dan orang-orang juga bakalan ngeliat gue nih orang, ini cuman anak 24 tahun yang gak bisa apa-apa gitu. Sedangkan si temen-temen kerjaan gue tuh yang bener-bener orangnya udah mateng gitu, yang kayak umur 40-an kayak gitu. Tiba-tiba dateng nih anak kecil kesini cuman mau ngerecok-recokin doang. Gue gak mau kepikiran kayak gitu. Dan alhamdulillah gue bisa ngebuktiin sekarang pasti gue masih percaya gitu, semuanya pasti ada jalan bro. Jadi si bro yang mau kepikiran mau kerja ke luar negeri, langsung aja bro, semuanya pasti ada jalan. Si bro bakalan nervous sama kayak gue nervous macem-macem bro. Gue gak bisa bahasa Inggris lancar pada saat itu. Terus gue technical, gue bayangin aja gue masuk kerja tahun 2006 akhir, terus gue itu langsung kerja ke negara Afrika itu tahun 2008 tengah bro. Jadi kira-kira gue baru kerja itu ya 2 tahun kurang gitu. Dan alhamdulillahnya semua bisa. Banyak juga andil juga lah, pasti doa-doa orang tua kita. Dan juga ya banyaklah andil ke semuanya bro. Ya itu aja sharing gue. Ya udah, kalau misalnya temen-temen suka dengan video gue, ya mungkin ada suggestion mau video-video yang lain apa aja. Ya udah itu aja bro, jangan lupa subscribe kalau mau lihat lagi cerita-cerita gue yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.